Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Nyai Ageng Serang atau Raden Ajeng Retno Kursiah Edi. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Nyai Ageng Serang lahir pada tahun 1752 Masehi dengan nama Raden Ajeng Retno Kursiah Edi di desa Serang yang berjarak sekitar 40 km di sebelah utara Surakarta dekat Purwodadi, Jawa Tengah. Nyai Ageng Serang masih merupakan keturunan dari Sunan Kalijogo. Ayahandanya adalah Pangeran Ronggo Sedo Jajar yang biasa dipanggil dengan nama Panembahan Senopati Notoprojo, sedangkan ibundanya bernama Raden Ayu Serang. Ayahanda Nyai Ageng Serang yakni Pangeran Notoprojo adalah seorang penguasa di wilayah terpencil di Kerajaan Mataram, yang tepatnya di wilayah Serang yang sekarang berada di wilayah perbatasan antara Grobogan dengan Sragen. Pangeran Notoprojo juga merupakan penguasa di wilayah Serang di Jawa Tengah yang juga menjabat sebagai Panglima Perang di bawah Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Di masa muda Nyai Ageng Serang, beliau sering sekali menerima pelatihan militer dan beliau juga sempat menjadi istri dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Setelah ayahandanya Pangeran Notoprojo meninggal dunia, Raden Ajeng Retno Kursiah Edi kemudian menggantikan kedudukan ayahandanya menjadi penguasa di daerah Serang dengan nama Nyai Ageng Serang. Semasa hidupnya Nyai Ageng Serang pernah menikah 2 kali. Yang pertama, beliau menikah dengan Sri Sultan Hamengkubuwono II dan beliau mendapatkan gelar nama Bendoro Raden Ayu Kustiah Wulaningsih Retno Edi yang kemudian berakhir dengan perpisahan. Lalu Nyai Ageng Serang pun menikah lagi dengan Pangeran Mutia Kusumawijaya yang biasa dikenal dengan nama Pangeran Serang I. Nyai Ageng Serang melahirkan seorang putra bernama Pangeran Sumawijaya yang kemudian dikenal dengan nama Pangeran Serang II. Namun berdasarkan dari sumber catatan Belanda, yakni dari Jenderal Hendrik Merkus de Kock, Pangeran Serang II dikenal sebagai seorang yang sungguh sangat jahat, tidak berprinsip dan sangat kecanduan dengan mater. Beliau memiliki seorang putri yang menikah dengan putra Sri Sultan Hamengkubuwono II, yakni Pangeran Mangkudiningrat, yang kemudian pada tahun 1812 hingga tahun 1815 Masehi diasingkan ke Pulau Pinang, dan pada tahun 1816 hingga tahun 1824 Masehi diasingkan di Ambon setelah tentara Inggris menyerang Kesultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat.
Dari pasangan tersebut memiliki seorang putra yang bernama Raden Tumenggung Mangkudirjo yang kemudian mendapatkan gelar nama Pangeran Adipati Notoprojo atau Raden Mas Papak pada tahun 1803 hingga tahun 1855 Masehi, dan gelar julukan tersebut diberikan karena jari-jari tengah-tengah kiri beliau sama rata yang merupakan tanda kebesaran sebagai calon seorang raja. Sejak muda Nyai Ageng Serang sudah biasa terlibat dalam peperangan melawan Belanda bersama ayahandanya Pangeran Notoprojo. Pada saat itu Belanda melakukan serangan mendadak terhadap kubu pertahanan yang dipimpin oleh ayahanda Nyai Ageng Serang, yakni Pangeran Notoprojo, dan karena usia ayahandanya yang telah lanjut usia, kemudian kepemimpinan pertahanan Serang diserahkan kepada Nyai Ageng Serang. Selama dalam pertempuran tersebut berlangsung, saudara laki-laki Nyai Ageng Serang pun gugur di dalam medan peperangan, dan kemudian Nyai Ageng Serang pun mengambil alih kepemimpinan sepenuhnya serta beliau memimpin langsung pasukannya melawan Belanda. Meskipun beliau bertempur dengan segala daya dan upaya, namun pasukan Serang pun akhirnya terdesak oleh kekuatan musuh yang lebih besar, terlebih lagi setelah Pangeran Mangkubumi sudah tidak lagi memberikan dukungan pasca perjanjian damai dengan Belanda melalui perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 Masehi. Pada waktu itu awalnya Nyai Ageng Serang menolak untuk menyerah, namun akhirnya beliau pun berhasil ditangkap dan menjadi tawanan Belanda. Dari peristiwa pertempuran di Serang inilah nama Raden Ayu Kustiah dikenal sebagai Nyai Ageng Serang, dan setelah beliau dibebaskan kemudian beliau dikirim ke Yogyakarta, serta beliau pun kemudian lebih banyak menghabiskan waktunya untuk memperkuat kehidupan spiritualnya. Masa perjuangan Nyai Ageng Serang pun masih terus berlanjut, dan setelah berpisah dengan Sri Sultan Hamengkubuwono II, beliau kembali ke daerah Purwodadi dan bergabung dalam perjuangan Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa dari tahun 1825 Masehi hingga tahun 1830 Masehi. Meskipun saat itu Nyai Ageng Serang telah berusia 73 tahun, namun selama perang tersebut berlangsung Nyai Ageng Serang tetap aktif dan gigih melanjutkan perlawanan bersama cucunya Raden Mas Papak. Di dalam Perang Diponegoro, Nyai Ageng Serang memegang posisi strategis sebagai penasehat Pangeran Diponegoro, serta beberapa kali dipercayai untuk menjadi panglima perang dan memimpin pasukan dalam pertempuran di wilayah Serang, Purwodadi, Gundih, Kudus, Demak, dan Semarang. Nyai Ageng Serang dikenal sebagai ahli strategi militer dan terutama dengan taktik yang disebut strategi lembu yang memanfaatkan hewan atau daun talas yang digunakan sebagai alat penyamaran dalam peperangan. Di awal Perang Diponegoro pada tahun 1825 Masehi, Nyi Ageng Serang yang telah berusia 73 tahun, beliau memimpin pasukannya dengan ditandu untuk membantu Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Nyai Ageng Serang tidak hanya turut berperang, namun beliau juga menjadi seorang penasehat perang juga.
Nyai Ageng Serang mengikuti pelatihan kemiliteran dan siasat perang bersama dengan para prajurit pria, dan menurut keyakinan beliau selama ada penjajahan di bumi pertiwi, maka beliau harus siap bertempur untuk melawan penjajah. Selain itu, Nyai Ageng Serang juga pernah memimpin perang gerilya di daerah Beku, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, dan atas saran dari Pangeran Diponegoro, kemudian Nyai Ageng Serang pun memindahkan markasnya ke Prambanan sekaligus menjadi penasehat Sultan Sepuh atau Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Nyai Ageng Serang meninggal dunia pada tahun 1828 Masehi di usianya yang ke-76 tahun dan dimakamkan di Bukit Trojomas, Pedukuhan Beku, Banjarharjo, Kulon Progo, Yogyakarta. Namun sebagian orang meyakini bahwa Nyai Ageng Serang dimakamkan di daerah Grobogan yang kini menjadi lokasi Waduk Kedung Ombo, sehingga dibuatlah sebuah makam terapung di waduk tersebut. Di antara keturunan Nyai Ageng Serang, salah satunya adalah Suwardi Suryoningrat atau yang biasa dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1974 Masehi, dengan keputusan Presiden nomor 84/1974 tertanggal 3 Desember 1974, nama Nyai Ageng Serang diangkat menjadi pahlawan nasional dan sebagai teladan perempuan nasional. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri, sejarah dan budaya tentang Nyai Ageng Serang atau Raden Ajeng Retno Kursiah Edi. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri, sejarah, dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.